saya lanjutkan, ini adalah video yang ketiga ya. Kita lanjutkan pada nomor 31. Dalam katabolismenya, lipid dikatalis oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam lemak diproses melalui jalur beta oksidasi untuk menghasilkan apa? Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada ini apa? Metabolisme pada ini, bukan apa metabolisme, proses ya, proses pada untuk metabolisme pada karbohidrat gitu ya. Nah, di sini untuk masuk ke siklus glikolisis yaitu respirasi aerob ya. Respirasi aerob ini maka bisa aja dari protein, kemudian dari karbohidrat dan lemak. Nah, kalau untuk lemak ya, kalau untuk lemak di sini, nah lemak di sini kan kita bisa lihat soalnya bahwa asam lemak lemak ini akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian selanjutnya asam lemak diproses melalui jalur beta oksidasi untuk menghasilkan apa? Nah, di sini terlihat lemak ini akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol di sini ya. Nah, asam lemak ini akan di beta oksidasi. Ya kan? Nah, di beta oksidasi ini akan menjadi apa di sini ya? Di bagian ini kan. Bagian ini akan menjadi asetil CoA ya. Jadi di sini tuh S ini adalah asetil koenzim A. Ya, asetil koenzim A. Saya jelas yang merah ya. Asetil koenzim A. Ini lemak itu akan dirubah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, kemudian asam lemak ini akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil koenzim A. Jadi langsung masuk ke sebelum siklus Krebs ya. Nah, berarti untuk nomor 31 ini jawabannya adalah asetil koenzim A. Ya, asetil koenzim A. Ini. Oke. Kemudian nomor 32 berikut adalah tentang tahapan dalam proses respirasi aerob. Pernyataan tentang tahapan respirasi yang benar adalah di sini adalah respirasi aerob ya, yang membutuhkan oksigen. Ada 4 tahap kan ya. Glikolisis itu tempatnya bukan di mitokondria tetapi harusnya di sitoplasma. Kemudian hasilnya ini betul. Kemudian glikolisis tempatnya di sitoplasma. Kemudian asam pirufat, ATP, ADP, betul ya, 2 ya, betul ya. Bentar, dekarboksilasi oksidatif itu di mitokondria, itu pengubahan sebentar, glikolisis sitoplasma hasilnya, mohon maaf ya, nggak kelihatan, ini salah ya, jadi bukan ADP tetapi harusnya NADP. Kemudian yang ketiga, dekarboksilasi oksidatif terjadinya di membran luar mitokondria, betul ya, betul. Kemudian hasilnya adalah pengubahan asam pirufat menjadi asetil CoA, NADH dan CO2, betul. Kalau siklus asam sitrat atau siklus sel itu siklus asam sitrat atau siklus Krebs itu terjadinya di bagian matriks mitokondria. Hasilnya adalah asam sitrat, ATP, NADH, kurang CO2 ya, berarti salah, ini kurang CO2, salah. Kemudian transfer elektron itu bukan menghasilkan CO2 gitu ya, berarti ini salah. Maka untuk nomor 32 ini jawabannya adalah yang ketiga ya, yang nomor 3, berarti yang C. Oke, kita akan bahas nomor 33. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob udah jelas, ini pakai oksigen, ini nggak pakai oksigen. Di antaranya adalah hal kebutuhan akan oksigen, betul. Perbedaan lainnya adalah
Respirasi aerob dimulai dengan glikolisis, anaerob tidak, salah. Jadi dua-duanya itu dimulai dengan glikolisis. Yang B, glikolisis respirasi aerob di mitokondria, salah, harusnya di sitoplasma, ya. Kemudian respirasi aerob menghasilkan energi, betul. Respirasi anaerob tidak menghasilkan energi. Menghasilkan energi cuman sedikit, ya, salah. Pada respirasi aerob hanya tahap glikolisis yang terjadi di sitoplasma, betul. Respirasi anaerob semua tahapan di sitoplasma, ya, karena memang tidak ada tahap selanjutnya gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, respirasi aerob menghasilkan energi dalam bentuk ATP, betul. Respirasi anaerob NADH, salah. Oke. Jadi nomor 33 adalah yang D. Nomor 34, pada tahap glikolisis dalam respirasi berturut-turut tempat, substrat, dan hasilnya. Substrat itu yang bahan gitu ya. Oke, jadi untuk glikolisis tempatnya adalah sitoplasma, betul. Kemudian hasilnya tempatnya sitoplasma, substratnya itu bukan asam birufat ya. Jadi salah tempatnya. Ini mitokondria, salah. Sitoplasma, betul. Kemudian substratnya glukosa, hasilnya 2 ATP, 2 asam birufat, 2 NADH. Berarti jawabannya yang C. Oke ya. Jadi glikolisis terjadi di sitoplasma, substratnya adalah glukosa C6H12O6 dan hasilnya adalah 2 ATP, 2 asam birufat, 2 NADH. Oke. Kita beralih ke nomor 35. Berikut adalah pernyataan yang terkait fotosintesis. Ya, pernyataan yang benar tentang siklus Kelvin. Siklus Kelvin itu adalah reaksi gelap ya. Reaksi gelap itu nama lain dari siklus Kelvin dan fiksasi CO2. Oke, siklus Kelvin merupakan tahapan fiksasi CO2, betul. Memerlukan energi kimia dalam bentuk ATP, betul. Berlangsung tanpa memerlukan cahaya, namanya juga gelap, betul. Kalau terjadi fosforilasi siklik dan non siklik, ini adalah reaksi terang ya, reaksi terang. Kemudian menghasilkan ATP adalah reaksi terang ya. Kemudian fotolisis air, pemecahan air itu adalah reaksi terang. Oke. Jadi pernyataan yang benar tentang siklus Kelvin adalah 1, 2, 3 yang A. Jadi untuk lebih jelasnya bisa nonton di channel saya, videonya sendiri ada video reaksi terang dan video reaksi gelap. Oke. Kemudian nomor 36, faktor yang mempengaruhi fotosintesis antara lain suhu, konsentrasi CO2, cahaya, air, dan lain-lain. Laju fotosintesis akan mencapai maksimum pada keadaan konsentrasi CO2 tinggi. Ya, karena CO2 ini adalah sebagai bahan utama dari fotosintesis. Jadi betul ya, kalau suhu tinggi mendekati 600 derajat Celcius, salah ya. Suhunya itu kurang lebih itu optimumnya 20 derajat Celcius sampai 40 ya. Oke, konsentrasi oksigen yang tinggi itu justru memperlambat proses fotosintesis. Memperlambat. Cahaya jauh dominan tidak, itu tidak. Oke, berarti laju fotosintesis akan mencapai maksimum pada keadaan konsentrasi CO2 yang tinggi. Nomor 37, fotosintesis merupakan proses pembentukan glukosa dengan menggunakan energi cahaya matahari. Klorofila yang menyerap energi cahaya matahari tersebut. Oksigen juga dihasilkan dalam fotosintesis. Pernyataan berikut yang benar ya terkait pernyataan tersebut adalah glukosa dan oksigen berasal dari klorofil dan dihasilkan pada reaksi terang. Salah, karena glukosa itu adalah reaksi gelap. Glukosa berasal dari klorofil, reaksi terang, salah. Glukosa dihasilkan pada reaksi terang, salah. Kemudian glukosa berasal dari CO2, terjadi pada reaksi terang, dan oksigen berasal dari H2O. Salah ya. Oke. Glukosa dihasilkan pada reaksi gelap, betul. Oksigen dihasilkan pada reaksi terang, betul. Jadi yang E.
Nomor 37 yang E. Nomor 38, berikut adalah tentang tahapan dalam proses fotosintesis. Pernyataan tentang tahapan fotosintesis yang benar adalah reaksi terang di stroma, salah. Reaksi gelap grana, salah. Fiksasi CO2 itu reaksi gelap di stroma, betul. Hasilnya oksigen, salah. TP ya, ini reaksi terang. Pemecahan air, ya. Pemecahan air ya. Bentar. Pemecahan air itu ada di grana. Oke, pemecahan air ada di grana. Kemudian hasilnya adalah ATP, oksigen, NADPH2. Jadi pemecahan air adalah fotolisis air, di mana ini adalah reaksi terang, terjadinya di grana. Oke ya, betul. Kalau pemecahan air di tilakoid menghasilkannya glukosa, salah. Berarti yang benar itu yang keempat ya. Yang keempat. Oke, yang D. Nomor 39, perhatikan ciri-ciri komponen sel berikut ini. Yang termasuk ciri-ciri mitokondria adalah mitokondria mempunyai ribosom. Mitokondria itu ada ya, ada ribosomnya, makanya dia dapat membentuk protein. Mempunyai materi genetik DNA, mempunyai materi genetik DNA ya. Itu betul. Kemudian mempunyai sistem membran tunggal, itu salah. Kemudian mempunyai sistem membran rangkap, itu rangkap itu betul. Kemudian mengandung enzim ya, mengandung ini betul, 1, 2, mengandung enzim betul. Kemudian mempunyai struktur yang disebut dengan krista, betul ya. Kemudian mempunyai struktur yang disebut sistem tilakoid, bukan, ini punyanya kloroplas ya, salah. Berarti 1, 2, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya nomor 40 ya. Di bawah ini adalah pasangan organel sel ya. Di bawah ini adalah pasangan organel sel yang menyatakan karakteristik sel tumbuhan adalah mitokondria, dan mitokondria itu dipunyai oleh sel tumbuhan dan sel hewan, jadi bukan karakteristik ya. Vakuola juga sel hewan ada kecil-kecil. Kemudian kloroplas ya, untuk fotosintesis dan dinding sel ini adalah karakteristik dari sel tumbuhan, tidak dimiliki oleh sel hewan, jadi betul. Kemudian yang lainnya bukan ya. Maka nomor 40 ini adalah jawabannya yang B. Oke, kita akan bahas nomor 41. Oke, nomor 41, organel sel yang mempunyai ciri-ciri mempunyai sistem membran tunggal, dibentuk oleh badan Golgi, berfungsi untuk pencernaan intraseluler. Nah, kata kuncinya adalah pencernaan intraseluler. Ini adalah fungsi dari lisosom yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Oke. Nomor 42, reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus Kelvin pada tumbuhan C4 seperti jagung atau tebu membutuhkan fosfoenol pirufat sebagai substrat awal untuk memfiksasi CO2. Fosfoenol pirufat itu PEP ya. Sintesis fosfoenol pirufat atau PEP ini membutuhkan, nah kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita lihat dulu untuk C4 itu
pengikat CO2-nya tadi ini ya, fosfoenol pirufat PEP. Oke, PEP. Kemudian senyawa yang akan pertama kali terbentuk adalah asam oksaloasetat yang C-nya 4, maka disebut dengan C4. Nah, ini kita lihat apa sih yang dibutuhkan untuk membentuk PEP ini adalah ini adanya asam pirufat dengan ATP membentuk oksaloasetat, kemudian membentuk PEP gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah asam pirufat dan ATP. Nomor 43, organ batang tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan dasar, dan lain-lain. Perhatikan penampang melintang batang dikotil berikut ini. Bagian yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Mengangkut hasil fotosintesis berarti ini adalah flum, ya. Kemudian menyebabkan diameter bertambah besar. Ini adalah kambium. Kambium. Berarti kita lihat gambar. Nomor 1 adalah epidermis. Kemudian nomor 2 adalah korteks, ya. Nomor 3 itu adalah flum. Nomor 4 adalah kambium, ya. Dan nomor 5 adalah xilem. Oke. Jadi flum mengangkut hasil fotosintesis, flum itu nomor 3, kambium itu nomor 4. Berarti 3 dan 4 yang D. Oke, kita akan bahas nomor 44. Perhatikan jenis-jenis tumbuhan berikut: padi, mangga, kelapa, bunga merak, pepaya. Jenis-jenis tumbuhan yang ikatan pembuluhnya kolateral terbuka. Ini kayak gambar di atas ya. Jadi dia punya apa tadi? Kambium, ya. Dia punya kambium. Kan ini contoh dari berkas pengangkut kolateral terbuka ini pada tanaman apa? Dikotil yang punya kambium. Jadi kita lihat tanaman yang termasuk dikotil apa aja. Ada mangga, kalau ini padi itu adalah monokotil, kelapa monokotil, bunga merak dikotil, pepaya dikotil. Berarti 2, 4, 5. Oke, yang D. Nomor 45, perhatikan skema kloroplas berikut. Di dalam kloroplas terjadi proses-proses fotolisis, fosforilasi, dan fiksasi CO2. Pilihan mana dalam tabel menunjukkan lokasi dan prosesnya yang benar. Nah, jadi ini kita bisa lihat untuk apa sih? Ini yang M itu yang mitokondria ya. Ini yang apa? Yang ini adalah tilakoid ya. Tilakoid ya, tilakoid ya, atau kita bisa bilang adalah grana. Grana itu yang satu ini, satu tumpukan ini grana. Kemudian kalau yang L ini ya berarti ini adalah K ya, ini K. Kemudian yang L ini adalah cairannya atau yang kita sebut dengan stroma, stroma ya. Oke, jadi fotolisis itu adalah reaksi terang. Ya, berarti terjadinya di grana atau di tilakoid, berarti yang K. Ya, ini yang K. Kemudian fosforilasi itu juga reaksi terang. Reaksi terang, ya, ini berarti di K, grana atau tilakoid. Dan fiksasi CO2 ini adalah reaksi gelap. Ya, terjadinya di stroma, itu adalah L. Jadi KKL yang C. Nomor 46, katabolisme pada proses reaksi glikolisis berturut-turut tempat, substrat, dan hasilnya. Glikolisis tadi sudah kita bahas, terjadi tempatnya itu adalah sitoplasma, kemudian substratnya adalah glukosa, berarti yang mitokondria salah. Substratnya itu adalah glukosa. Oke, hasilnya adalah 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH yang C. Nomor 47, pernyataan berikut yang benar terkait siklus asam sitrat atau siklus Krebs terjadi secara anaerob, salah.
terjadinya secara aerob, oke, di matriks mitokondria, oke, menghasilkan ATP, NADH, FADH2 dan CO2. Oke, betul. Jadi 47 jawabannya adalah yang B. 48 pernyataan berikut yang merupakan perbedaan respirasi aerob yang menggunakan oksigen dengan yang anaerob tanpa oksigen adalah semua tahap respirasi aerob terjadi pada mitokondria. Salah. Respirasi aerob terjadi pada hewan, anaerob pada tumbuhan. Tidak. Respirasi aerob menghasilkan energi yang lebih besar, betul, karena ada 38 ATP ya. Kemudian daripada respirasi anaerob. Jadi respirasi anaerob itu cuma 2 ATP. Jadi benar. Nomor 49. Berdasarkan enzim yang dihasilkan, pencernaan lipid lebih banyak terjadi di dalam bagian alat pencernaan apa? Usus 12 jari, karena akan menghasilkan enzim lipase. Fungsinya adalah untuk merombak lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Nomor 50. Proses pembentukan urin terjadi melalui proses memasukkan kembali bahan-bahan bermanfaat ke dalam pembuluh darah agar tidak ikut terbuang melalui urin. Proses tersebut dinamakan dan berlangsung di mana? Jadi memasukkan kembali ya bahan-bahan yang bermanfaat, berarti namanya Re itu memasukkan kembali berarti menyerap kembali, reabsorpsi. Berarti reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proksimal. Jadi pembentukan urin itu yang pertama adalah filtrasi. Ya, ini terjadinya di glomerulus ya. Urin primer, kemudian yang kedua itu adalah reabsorpsi. Kalau filtrasi itu menyaring darah ya. Reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proksimal ya, proksimal. Ini menghasilkan urin sekunder. Yang tahap ketiga itu adalah augmentasi. Augmentasi ini terjadinya di tubulus contortus distal. Ya, ini yang akan menghasilkan urin sesungguhnya. Jadi kalau memasukkan kembali atau menyerap kembali itu adalah reabsorpsi. Oke, sekian dulu pembahasan sampai nomor 50. Nanti kita akan lanjut ke nomor selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Mudah-mudahan sukses UP PPG-nya dan lulus semua. Terima kasih.